besar pas lebaran. Gimana cara mengatasinya tuh biar tenang? Ya pergi aja. Biasa mungkin saling ya pergi aja. Lagian kamu juga gak penting-penting amat di situ. Jangan sok penting lah itu. Kalian mungkin sering nemu kelakuan kerabat atau saudara yang mulutnya nggak bisa dikontrol, yang nanya tentang kita, kayak kerja di mana sekarang, udah nikah apa belum, udah punya apa sekarang, udah berhasil gugat sengketa pilpres apa belum, dan lain-lain. Seolah rasa penasaran mereka tinggi banget dan kita nggak bisa nebak alasan serta motif mereka nanya kayak gitu untuk apa. Apakah sekedar basa-basi, atau berusaha untuk memberi motivasi, atau justru secara nggak langsung ingin merendahkan diri kita. Fenomena kayak gitu kadang bikin kita males untuk ngumpul atau katakanlah bercengkrama dengan keluarga besar kita. Dan alhasil, ketika ada acara keluarga atau ketika lebaran, kita cuma salaman, terus milih untuk menyendiri atau memutuskan untuk sembunyi di dalam kamar. Pilihan tersebut didukung oleh statement dari salah satu dokter yang juga sering diundang menjadi pembicara di beragam kanal YouTube, yang menyarankan seseorang untuk pergi dan memilih meninggalkan perkumpulan keluarga besar jika memang ucapan atau pertanyaannya dianggap mengganggu atau toksik. Momen-momen lebaran ini banyak serangan mental, Dok. Banyak serangan mental terhadap sama anggota keluarga. Lah ini ada yang tanya ini. Saya mental breakdown pas kumpul keluarga besar pas lebaran. Gimana cara mengatasinya tuh biar tenang? Ya pergi aja. Biasa mungkin saling ya pergi aja. Lah gimana ini pertanyaannya? Pas kumpul supaya mental breakdown, kalau ya pergi aja, ngapain, nggak apa-apa. Lagian kamu juga nggak penting-penting amat di situ. Jangan sok penting lah itu. Ya itu. Dia penting, Dok. Dia penting sebagai bahan bulian di situ. Nah, misalkan gini ya, saya mental breakdown pas kumpul keluarga besar pas lebaran. Gimana caranya tenang? Ya pergi aja. Lagian kamu juga nggak penting-penting amat di situ. Kamu nggak ada, suasana tetap ceria kok. Gitu. Ya itu loh. Jangan merasa penting gitu, nggak apa-apa. Kamu nggak ada, kamu juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Well, jujur, cara tersebut adalah pilihan yang sering saya ambil pada saat saya masih remaja. Namun belakangan, seiring bertambahnya usia, saya merasa ada yang salah dengan pilihan tersebut. Pertama, tindakan tersebut terkesan menyalahi moral, khususnya pada saudara atau keluarga yang lebih tua. Kedua, rasa terasing diri saya yang justru bertambah besar sebab memisahkan diri saya dengan keluarga yang dianggap memiliki pemikiran yang tidak cocok dengan diri saya, hingga justru memperkeruh kondisi mental dan kondisi psikologis saya. Ketiga, pembenaran atas emosi yang saya miliki, hingga justru dapat menjadi zona nyaman yang menjerumuskan diri saya lebih dalam pada kondisi mental yang saya miliki. Kita bahas satu-satu deh. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita nggak mungkin tahu atau nggak mungkin mengetahui motif dari ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh kerabat dan saudara kita. Dan kita juga tentu tidak mampu untuk mengontrol mulut serta kesadaran mereka agar dapat mengucapkan sebuah ucapan yang lebih baik atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi, kita dapat berupaya mengontrol bagaimana cara kita menerima informasi dari pertanyaan tersebut. Hingga pada akhirnya, kita tidak terlalu merasa tertekan dengan beragam ucapan yang dilontarkan. Jika memang dirasa orang yang melontarkan ucapan atau pertanyaan tersebut bertujuan untuk merendahkan diri kita, maka kita dapat memilih dua hal, yakni menggunakan tekanan tersebut untuk memotivasi dan menjadikan diri kita lebih baik karena memang kita sadar bahwa kita belum cukup bernilai, atau justru kita dapat menggunakan cara yang kedua. Jika memang kita merasa diri kita sudah cukup bernilai, namun masih direndahkan, kita dapat mengarahkan pembicaraan tersebut pada sebuah kesadaran bahwa orang yang bertanya pada diri kita tersebut memang haus akan pengakuan dan kita nggak perlu tertekan dengan hal tersebut karena memang orang yang bertanya sekedar pengen diakuin. Jadi cukup kasih senyuman dan ya udah,
Anggap aja pembicaraan tersebut sebagai angin dan omong kosong. Dengan menjalankan hal tersebut, kita dapat bersosialisasi dengan keluarga besar kita yang justru dapat sedikit mengobati rasa kesepian atau rasa terisolasi dari diri kita. Meskipun mungkin masing-masing karakter di dalamnya ya apa adanya atau ala kadarnya. Tapi dengan bergabung sejenak atau paling tidak meluangkan waktu singkat dengan keluarga besar, kita nggak dianggap tidak sopan atau nggak bermoral. Kita juga tidak merasa terisolasi di tengah keramaian. Dan kita justru dapat menemukan beragam peluang untuk meningkatkan diri kita melalui pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita, terlepas apapun motif dari pertanyaan tersebut. Akan tetapi, jika kita merasa sudah cukup dengan nilai yang kita miliki, dan kita beranggapan bahwa ego yang kita miliki itu jauh lebih besar dari moral, ikatan silaturahmi, atau peluang untuk meningkatkan kehidupan, ya kalian bebas untuk melakukan apapun. Seperti menyendiri, bersembunyi, atau bahkan membantai keluarga kalian kayak Uchiha Itachi, ya bebas gitu. Kalian mau ngelakuin apapun terserah. Tapi kalau buat diri saya sendiri, keluarga besar saya mungkin nggak akan pernah mampu memahami kondisi yang saya miliki. Baik dalam konteks mental maupun kerumitan pikiran saya karena YouTube nggak monet-monet. Tapi, saya bisa berusaha atau berupaya untuk coba memahami mereka. Kalau mereka itu ya terkadang nggak bisa ngontrol apa yang ingin mereka bicarakan dan ucapkan. Karena bisa aja niatnya baik tapi cara penyampaiannya yang salah. Atau bahkan jika memang niatnya jahat atau niatnya salah, saya anggap itu merupakan bagian dari keunikan keluarga saya yang menarik untuk diperhatikan. Jadi, saya tahu, oh ternyata ada ya orang yang kayak gini. Oh ternyata saudara saya ada loh yang kayak gini. Jadi saya harus berhati-hati sama saudara saya yang ini, perihal ini, dan ini. Dan beragam jenis karakter lain yang pada dasarnya dapat kita simpan untuk memahami orang-orang di sekitar kita. Semua itu tentu nggak akan mampu kita dapatkan jika kita hanya berlindung dengan ego kita dan beranggapan bahwa semua orang itu tidak akan pernah mampu memahami diri kita. Sedangkan faktanya, kemungkinan justru kita yang tidak mau atau gagal untuk memahami mereka. Sekian Kausalita Sangning, sampai jumpa.